ada request dari teman-teman, viewer sama ada beberapa santri online juga yang mengatakan, Mas bahas tentang jodoh dong. Berat ini jodoh ini. Wah, Anda tuh bingung milihnya gitu, karena banyak banget gitu. Nah, bagaimana cara memilih? Ya mudah-mudahan istri saya juga nggak lihat. طيب واحد اثنين ثلاثة. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini kita udah lama nggak bikin podcast lagi. Hari ini spesial, hari ini kita ada kedatangan seorang yang luar biasa. Ini seniorannya dulu di S1, sekarang di S2 juga senior. Alhamdulillah. Udah mau selesai, Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Arif Bahtiar Rifai. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Wah, dari kesibukan apa dah kemarin ini? Ya sibuk ngurus-ngurus keluarga lah. Ini Lughatuna gimana? Alhamdulillah Lughatuna juga berjalan dengan lancar. Mohon doanya saja untuk semua lah. Ya, alhamdulillah ini ada Lughatuna. IG-nya lughatuna.id. Lughatuna_id. Oh, Lughatuna_id, silakan diramaikan. Jadi adalah awalnya percetakan ya? Enggak. Komunitas saja, komunitas. Oh, komunitas. Ya komunitas sama teman-teman di S2. Akhirnya kita buat buku sama teman-teman. Ya udah akhirnya kita bikin website. Setelah bikin website karena ada pandemi, kita ngadakan seminar-seminar dan alhamdulillah sekarang masih berlanjut. Masya Allah. Nah ini teman-teman silakan dilihat lughatuna.id. Biasanya lughatuna_id. Kalau webnya? Websitenya lughatuna.id. Oh, lughatuna.id. Silakan diramaikan teman-teman. Ya, ini ada request. Sebenarnya kan ada request dari teman-teman, viewer sama ada beberapa santri online juga yang mengatakan, Mas bahas tentang jodoh dong. Berat ini jodoh ini. Ya awalnya, loh kok bahas jodoh? Anda pun belum menemukan. Nah antum bagi antum, ya antum udah berkeluarga, mungkin bisa memotivasi kita jodoh. Pertanyaan pertama, Ustaz. Oh iya, langsung. Kenapa nikah gitu? Oh, kenapa Anda nikah? Ya secara kan masih muda gitu. Oh iya, ya. Karena masih muda ya. Kenapa nikah? Pertama kaget ini kok masih jodoh gitu loh. Ya tadi kan hostnya ini belum dapat jodoh katanya ya, masih ikhtiar. Kalau Ana ditanya kenapa nikah gitu ya. Ya alhamdulillah saya sudah menikah dan mudah-mudahan juga diberikan karunia yang lebih ya. Setelah menikah itu sekarang udah 2 anak. Udah punya anak 2 gitu ya. Pasangan lagi. Pasangan putra dan putri alhamdulillah. Kalau Ana nikah satu motivasi Ana pengen lebih baik aja. Oh lebih baik. Pengen lebih baik. Berarti sebelumnya nggak baik gitu? Ya alhamdulillah mungkin baik ya. Karena tadi saya kasih tambah lebih baik. Berarti kan baik ya. Pengen lebih baik itu motivasi saya. Yang kedua ya pengen punya keturunan. Pengen punya keturunan lebih cepat. Umur kemarin waktu pas memutuskan nikah itu sudah 25-an. Waktu itu 26 baru nikah. Lulus S1 saya bilang sama orang tua, "Mih, pengen nikah deh." Ya udah alhamdulillah dia diizinin gitu kan. Saya langsung nikah. Dan setelah itu juga dapat karunia juga alhamdulillah langsung gitu kan. Nah itu motivasi awal saya pengen lebih baik aja jadi kepala keluarga itu. Nah, biasanya itu orang termotivasi nikah tuh karena sudah menemukan biasanya. Antum menemukan sosoknya dulu atau emang niat dulu? Iya pertama niat ya. Pertama niat sebelum saya masuk kuliah saya udah niat pokoknya nikah itu setelah lulus. Setelah lulus mau nikah. Nah baru Anda nyari tuh. Nyari jodoh. Oh, berarti niat dulu berarti? Iya, niat dulu. Kata orang kan ada yang, wah jodoh itu jangan dicari. Iya. Tapi dijemput, ya kan? Iya. Tapi Anda tambahin lagi. Apa? Dicari, dijemput, dan ikhtiar. Wah, insya Allah. Ya toh? Sesuai nama saya. Ada yang jemput. Ada Bahtiar ya, ikhtiar jadinya. Jadi saya ikhtiar. Jadi dijemput dulu nih. Setelah jemput, ya dicari ya pasti ya dicari, dijemput. Setelah itu ya ikhtiar kepada Allah gitu kan. Jodoh ini baik apa enggak nih buat saya gitu kan. Kalau baik ya dekatkan. Kalau buruk ya cari yang lain gitu kan. Cari yang bukan maksudnya ya dalam tanda petik gitu ya. Kita kan nyari yang lebih baik untuk keluarga gitu. Makanya jadi jodoh itu ya tadi ikhtiar juga kan perlu. Gitu Mas. Oh iya, berarti teman-teman ya tidak hanya kan ada juga yang baru menemukan baru pengen nikah gitu. Ada juga yang berarti kayak antum berarti pengen nikah dulu habis itu langsung menemukan gitu. Iya. Habis itu ikhtiar dan sebagainya. Ya betul. Jadi selama ikhtiar itu selama mencari gitu ya, mencari dan setelah itu kan menjemput pasti ya. Menjemput saya artikan gini. Saya mencari jodoh gitu kan.
Otomatis saya kan cari si A, si B, si fulana gitu kan. Setelah itu udah pas nih kayaknya nih. Udah deh saya samperin deh orang tuanya gitu kan. Apakah ini jodoh apa enggak? Ya udah. Saya bilang baik-baik tuh sama orang tua. Sama orang tua saya atau sama orang tua yang perempuan. Pengen nih anak Bapak jadi istri saya gitu kan. Akhirnya saya ikhtiarkan deh sama Allah. Tahajud misalkan itu minta istikharah atau sholat apalah gitu kan yang bisa membuat kita semangat juga untuk kehidupan. Akhirnya jodoh itu ketemu gitu kan. Oh ini udah terbaik. Jadi mau nggak mau, selama kita ikhtiar itu kan juga panjang waktunya ya. Bukan karena saya misalkan lulus S1, mencari, menemukan, menjemput, ikhtiar, langsung nikah, enak banget ya gitu kan. Enggak, itu panjang sekali. Saya harus ngomong sama orang tua banyak sekali, menjelaskan gitu ya. Izin ya, harus izin dulu gitu kan, nggak mungkin. Meskipun ya, kalau laki-laki katanya kalau menikah nikah aja ya nggak? Iya, itu kan harus punya restu kita kan. Akhirnya ya, di dalam ikhtiar itu kan juga kita perlu kesabaran. Ya, dalam menjemput jodoh, mencari jodoh, dan mengikhtiarkan jodoh kita itu perlu kesabaran juga. Kayak itu. Iya banyak teman-teman tuh banyak juga kemarin tuh ada yang chat. Wah, Anda tuh bingung milihnya gitu, karena banyak banget gitu. Nah, bagaimana cara memilih? Ini tipe-tipe apa ini coba ini? Harus tahu dulu tipe orangnya nih. Kok banyak gitu ya? Orang-orang ini orang perfect kayak misalnya dia Instagramer atau apa gitu. Banyak peminat. Ya, kalau kita milih jodoh biasanya memang pengalaman saya ya, pengalaman saya waktu itu. Kalau udah menentukan A, misalkan si fulana ini udah nih, mantap nih. Pasti ada yang lebih. Iya, ada datang. Itu datang yang lebih. Ya itu godaan. Itu godaan. Pasti ada yang lebih. Kalau saya sudah mantap dengan si A, tetapi nanti datang nih orang lain. Pak, ada yang mau kenalan nih. Siapa? Si fulana. Dia fakultas kedokteran. Wih, mantap. Fakultas kedokteran. Padahal anak waktu itu udah tunangan. Tunangan. Iya. Sudah tunangan sama istri saya yang sekarang. Waktu saya ngajar di salah satu perguruan tinggi juga ada yang ngajak. Ke surga ya. Ke surga global. Ya keturunan Arab juga. Ya mudah-mudahan istri saya juga nggak lihat nih. Dia bilang, Pak, gitu ya, maksudnya waktu itu nggak ustadz di sana ya, mau papa aja, udah punya calon belum kata dia. Oh alhamdulillah sudah. Oh gitu, kenapa? Enggak, tadinya saya juga pengen ya gitu kan. Waduh, wah jangan-jangan ini ujian kata saya. Akhirnya saya konsultasi, Ustadz ini gimana sih? Kok saya udah nentuin jodohannya nih, yang udah saya ikat nih istilahnya kan dengan cincin gitu kan, lamar-lamar seperti itu. Tunangan betul. Akhirnya ternyata di pertengahan itu banyak sekali godaan. Oh ya itu namanya manusiawi lah. Godaan seperti itu pasti banyak. Gimana ente konsisten atau istiqomah dengan calon ente yang sekarang ini gitu kan. Nah setelah itu saya mantap. Bismillah lah. Anak udah jauh-jauh, udah menghabiskan waktu untuk mendapatkan dia. Masa baru kemarin ada mau kenalan aneh langsung pindah hati gitu kan? Gak mungkin juga. Itu saya waktu itu. Ya, emang berarti cobaan setelah tunangan gitu, Zat? Ada. Nah, cobaan sebelum memfikskan hati kepada teteh sekarang gimana? Ya itu cobaannya. sebelum tunangannya, sebelum ketunangannya. Wah ini nih, aku bismillah datang ke rumahnya. Itu ada sebelum itu ada semacam banyak pilihan kan pasti itu, Zat. Cowok tuh pasti milih kan? Milih dulu. Iya pasti milih. Saya juga pasti milih gitu kan. Cuman tadi kembali lagi, kalau saya hanya pula pilih gitu kan, nggak bakal ketemu gitu. Tapi dalam hati mantep gitu, udah sih ini aja deh. Kalau bagi antum mantapnya itu gimana? Standar mantapnya? Ya susah ya kalau diungkapkan. Susah diungkapkan. Kalau saya udah enak nih sama hati nih, ngobrol nyambung. Ngobrol nyambung, apa juga, terutama ya visi dan misi itu. Target keluarga ya. Target keluarga itu apa sih? Kita kan setelah punya anak mau ngapain, setelah punya keluarga gitu kan, akhirnya udah memutuskan ya udah kita sepakat udah seperti itu. Oh iya, emang ya gitu. Emang awalnya emang dari niat ya, bener-bener niat itu luar biasa pokoknya. Kalau diniatkan saya pengen gitu kan, apa gitu, pengen laptop, pengen jodoh yang baik misalnya, ya kita carilah. Gitu. Ini tuh misalnya kita udah niat nih, udah mau serius, tapi ditolak itu gimana? Itu nasib.